Kami, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammad dalam rangka mahasiswa mengedukasi dengan tema demokrasi dan konstitusi. Jadi, seperti yang kalian tahu, kita sudah mendekati Pesta Demokrasi 2024. Maka dari itu, kami akan melakukan edukasi terhadap masyarakat sekitar Kota Samarinda mengenai bagaimana pandangan dan harapan mereka tentang pemilu yang ada saat ini. Maka dari itu, ayo ikut guys kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, jadi seperti yang kita tahu Bu, sebentar lagi kan kita mau ada pesta demokrasi ya Bu, 2024. Jadi kira-kira Ibu sama Bapaknya tahu nggak sih politik uang itu? Ya nggak tahu Pak. Nggak tahu ya Pak ya? Oke, jadi biasanya kita mendekati pemilu itu calon-calon anggota legislatif biasanya akan menebar uang. Ya, menebar uang kan ya Pak Bu ya. Nah itu bisa kita sebut sebagai politik uang. Oh, Jadi politik uang ini sendiri bisa jadi sumber adanya korupsi nanti Pak Bu. Pasti Pak. Iya kan Pak? Soalnya kan kembalikan modal. Ya, tujuannya mereka pada akhirnya untuk nanti saat menjabat akan mencari keuntungan untuk mengembalikan modal mereka pada saat kampanye. Jadi bisa dibilang politik uang ini jadi induknya korupsi. Jadi pejabat itu nanti bakalan melakukan banyak penyimpangan pada saat menjabat, bisa menerima suap, gratifikasi, bahkan korupsi-korupsi di dalam instansinya sendiri. bahkan bisa dibilang Bu, kalau misalnya kita menerima money politik nih Bu, itu tuh bisa termasuk tindak pidana Bu. Soalnya ada dalam pasal undang-undang yang ada di Indonesia yang menjelaskan seperti itu. Karena itu ya termasuk bagian dari yaitu mendukung orang untuk melakukan korupsi dan lain segalanya. Nah kalau dari Ibu sendiri kira-kira setuju nggak sih Bu sama hal-hal yang kayak gitu Bu? Soalnya aku nggak pernah nerima kayak gitu. Oh, belum pernah Bu? Belum pernah. Iya. Iya. Karena kalau kita pikir juga nggak ada untungnya Bu. Kita bayangkan aja mereka ngasih. Ya jadi, nggak jadi aku tetap jualan. Iya, benar Bu. Karena malah masyarakat sendiri yang akan rugi pada Iya. akhirnya. Karena mereka bisa melakukan untuk mencari untung itu bisa dengan mengambil anggaran-anggaran yang seharusnya untuk masyarakat, tapi bisa diambil untuk pribadi sendiri. Bahkan kalau kita pikir nih Bu, mereka ngasih itu paling 100-200 aja kan Bu. Terus mereka menjabat 5 tahun. Tapi Ya, Bu. masyarakat kecil ini nggak mau dibodohi Pak. Nah, Kalau sekarang nggak dikasih uang nggak mau. Walaupun nggak nyebar uang, tetap aja yang banyak korupsi. Bener Pak, bener Pak. Tapi kalau kita pikir juga nih Pak, misalnya nih kita dikasih 200.000 untuk masa jabatan mereka 5 tahun. 200.000 kita bagi 5 tahun itu cuma sekitar 100 rupiahan loh Bu Pak. Jadi bisa dibilang masa kita mau jual suara kita untuk hanya Ada yang 100 murah sekali gitu kan, 100 kalau rupiah doang ya. Aku. Iya Bu, bagus tuh Nggak pernah bukan gitu Bu. dikasih orang Memang ya. Nggak seharusnya pernah dikasih orang. Nggak pernah. Memang seharusnya sih kita seperti itu Bu ya, sebagai warga negara yang baik, tidak Mewujudkan pemilu bersih. ya pemerintah yang baik bersih tanpa adanya suap dan korupsi. Mungkin gitu aja ya Bu dari Sekarang kita. Ya Pak. Saya tanya ya, semen kan orang mahasiswa ya. Iya Pak. Orang kalau mau mencalonkan otomatis mulutnya basi-basi yang gini Ya, yang tapi manis-manis. ujung-ujungnya yang kalau sudah jadi buang rakyat. Iya. Bener Pak. Kayak saya ini jualan dulu di sana kan besok tata mereka tata. Akhirnya Wali tutup kota ini, kejar-kejar kayak sampah aja saya. Hanya di awal aja Pak ya, Iya, omongannya manis. semua Andi nggak satu Harun dua. kan dulu kan bilangnya dirapikan. Iya. Kalau jadi sekarang jadi malah dikejar-kejar Satpol PP terus. Karena lebih susah Bu ya, nggak ada dapat keuntungannya. Nggak ada. Kasih uang aja enggak juga. Makanya pejabat-pejabat itu kalau mau nyalonkan aja Bohong itu Mbak. mulutnya manis betul. Iya, hanya Iya. untuk diminta pilihan suara aja. Iya. Tujuannya money politik. Sekarang ini rakyat kecil nggak mau dibodohi kok. Iya.
Memang harusnya sih kita seperti, cuman kadang orang masih ya banyak yang percaya kan Pak, gitu memang. masih karena sudah membudaya. Oke, kayaknya itu aja Pak, cukup. Oke. Terima kasih ya Pak, Bu. Sama-sama. Iya, semoga bermanfaat buat kita semua. Ini rata-rata umurnya berapa aja sih Kak? 20. Oh, 20-an ya. Kan pasti udah masuk umur ini pemilihan kan. Jadi sebelumnya saya mau nanya, jadi kakak-kakak semua ini tahu tentang money politik nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Jadi ini kan kita dekat-dekat pemilu. Jadi pasti sudah banyak kan istilah tentang money politik. Jadi money politik itu biasanya kita sebagai voters, pemilih itu biasanya disuap pakai uang sama calon-calon anggota seperti DPR ataupun calon presiden, dimana kan banyak sekali tuh pembagian uang, dimana kita tuh suara kita dibeli oleh mereka, dan setelah mereka dipilih, mereka itu akan melakukan korupsi, anggaran-anggaran diambil. biasanya sudah terbiasa tuh melakukan gravitasi korupsi, dan biasanya money politik itu sering juga disebut mother of corruption karena yang paling sering terjadi dari money politik itu korupsi. Biasanya uang korupsi ini nggak cuma dari uang pribadi pastinya, biasanya ada dari beberapa pihak yang ngasih itu dan mengharapkan timbal balik. Jadi sebelumnya belum pernah ada yang gitu nggak Mbak? Ngasih uang gitu? Belum ada sih. Belum. Tapi banyak aja deh kayaknya. Berkeliaran, cuman mungkin belum dapat di kita. Belum ada ke kita. Jadi saran saya itu kalau kalian dikasih uang untuk memilih suara, kalian jangan mau, karena itu termaksud kegiatan yang mereka lakukan untuk mengambil hak kalian juga, dimana money politik itu secara umum itu dikenal dengan perputaran uang yang dimana keuntungan diambil oleh si penguasa. Ya. Seperti dalam contoh di situ ya ada undang-undangnya peraturan. Iya, money politik pasti kena undang-undang. Ya, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus memilih secara cermat. Jangan mau vote kita dibeli secara cuma-cuma. Ya. Kalau misalkan pemerintahan ini kan Kak 5 tahun. Masa jabatan selama 5 tahun, padahal yang contohnya dikasih sekitar 200.000. Padahal setahun itu ada sekitar 365 hari, dikali 5 tahun itu udah berapa? 200.000 dibagi sekian beberapa hari, itu perharinya nggak sampai 1.000 Kak. Jadi kalau misalkan kita menerima suap yang money politik itu, kita aja yang rugi, begitu kira-kira. Ya, itu aja dari kami. Makasih ya, Kak. Mari wujudkan konstitusi yang sehat dengan money politik. Kami dari kelompok 6 melakukan kampanye untuk mengedukasi masyarakat Kota Samarinda dengan tema demokrasi dan konstitusi. Satu pokok pembahasan yang jadi fokus kami adalah money politik atau politik uang. Dari kegiatan yang kami lakukan, ternyata sebagian masyarakat masih asing dengan istilah money politik dan tidak mengetahui dampak dari hal tersebut. Kami juga memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk memberikan saran dan harapan untuk